Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sore, Pak. Baik, Alhamdulillah baik. Pak. Bagaimana kabarnya Pak Tony? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mbak Dedi, Masih Bunia, semangat. sehat? Semangat ya. Sehat, Oke. Pak. Salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu kita selalu mengikuti protokol kesehatan yang sekarang memang lagi melanda kita semakin gencar, terutama di kota-kota yang sudah berzona merah dan zona hitam itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan untuk salah satu dari Bapak Ibu untuk kita mulai dalam berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, sore ini diberkati oleh Allah, dan kita minimal ada dampak, ada manfaat yang akan kita nanti ambil. Saya mohon kesediaan, mungkin silakan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Oh iya, ya, Bunia, monggo. Oh ya, silakan Bu Nia. Mari Bapak-Bapak, sebelum kita mulai kegiatan IHT kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Nia. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan tentang modul ajar, di mana pada modul ajar ini adalah mungkin pikiran yang saya anggap adalah yang betul-betul vital, senjata bagi kita untuk kita langsung bertatap muka dengan siswa. Bagaimana kita bisa merencanakan, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran tersebut sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah. Kemudian tujuannya juga mengena. Strategi yang akan kita gunakan juga sesuai dengan apa materi yang akan kita ajarkan. Sebelum masuk pada materi, supaya kita segar, kita fresh, kita fokus, mari kita adakan ice breaking Bapak Ibu. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Pak Dedi siap? Ya, Pak. Oke, saya hanya sedikit ice breaking tuh, jika Bapak Ibu mendengar saya menyampaikan kata Indonesia, maka Bapak Ibu akan menjawab Jaya dengan tangannya di sini, Jaya. Ya, oke. Kalau saya bilang Indonesia, Jaya, 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 atau Jaya saja. Kemudian kalau saya bilang merdeka, maka tepuk tangan satu kali. Oke. Jadi kita misalnya Indonesia, Jaya, merdeka. Ya. Merdeka. Indonesia, Jaya. Jaya. Ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Bisa mengerti? Siap, Pak. Siap ya. Jadi kalau saya bilang Indonesia, maka dijawab dengan Jaya. Jaya. Kalau saya bilang merdeka, maka tepuk tangan. Kebalikannya kalau tepuk tangan, dia apa yang kita ngomong? Merdeka. 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 Kalau saya bilang Jaya, Jaya. Indonesia. 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 Oke. Ulang. Kefokus ya, Pak Tony. Kita contoh dulu. Kita contoh. Indonesia. Jaya. Jaya. Merdeka. Merdeka. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Jaya. 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 Merdeka. 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 Indonesia. Jaya. Jaya. Oke, sekarang saya tidak komando Bapak Ibu yang saya lihat. Oke, mohon dengar aba-aba dari saya Bapak Ibu. Indonesia. Jaya. Jaya. Oke, Indonesia. Jaya. Jaya. Merdeka. Merdeka. Indonesia. Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita sedikit ice breaking. Mudah-mudahan kita terfokus dan sekali lagi kita mencoba untuk kita membahas sama-sama dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, yaitu tentang modul ajar. Izin untuk saya share screen. Oke ya Bapak Ibu.
Eh, modul ajar. Materi yang akan kita bahas hari ini, sesi ini pada modul ajar adalah ada konsep tentang modul ajar dan komponen modul ajar. Kemudian tujuan yang akan dicapai di akhir sesi ini diharapkan kita sama-sama mengetahui atau peserta mampu satu, mengetahui tentang konsep modul ajar. Yang kedua, memahami komponen-komponen modul ajar. Kemudian, kesepakatan bersama, kita yang pertama adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, mohon yang lainnya mendengarkan. Kemudian usahakan tepat waktu. Kemudian berpartisipasi aktif. Dan yang kelima adalah fokus pada sesi belajar. Sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu? Mari kita sama-sama ya. Kalau memang toh nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita masuk pada yang pertama tentang konsep modul ajar. Konsep modul ajar, kalau Bapak Ibu perhatikan di samping kiri Bapak Ibu yang lingkaran ini ada 4 lapis. Yang lapis yang pertama adalah tentang modul ajar, lapis kedua adalah alur tujuan pembelajaran, lapis ketiga adalah capaian pembelajaran, sedangkan yang lingkaran putihnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan tujuan kita. Output kita yang diharapkan adalah menuju ke profil pelajar Pancasila, di mana di luarnya atau profil Pancasila itu di dalamnya ada di luarnya ada capaian pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, di mana modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi, modul ajar ini konsepnya adalah mengacu tetap pada profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan outputnya seperti itu. Kemudian, komponen modul ajar. Komponen modul ajar secara garis besarnya terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Apa itu komponen pada modul ajar? Di sini, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar secara peserta didik. Yang dicanangkan modul ajar ini akan dibuat oleh pemerintah, tetapi kita sebagai seorang guru harus tetap melihat kembali apakah modul ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu, yang rencananya akan disiapkan oleh pemerintah itu, kalaupun jadi nantinya, sesuai tidak dengan konteks dan lingkungan kebutuhan belajar peserta didik di tempat kita berada. Sehingga tidak langsung mentah-mentah kita menggunakan modul ajar yang dibagikan atau yang dibuatkan oleh pemerintah. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi tadi bahwa modul ajar bisa kita revisi atau mungkin kita bisa rubah sedikit-sedikit sesuai dengan konteks atau lingkungan kebutuhan pelajar, disesuaikan dengan
karakteristik dari pelajar di sekolah kita masing-masing. Yang berikutnya adalah komponen modul ajar yang pertama. Kelompok yang pertama adalah informasi umum. Yang pada komponen pada informasi umum ini ada identifikasi modul. Pada identifikasi modul di situ ada terdapat ada nama penyusun, ada institusi dan tahun disusunnya modul ajar, kemudian jenjang sekolah SD, SMP atau SMA, kelas, dan alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan alokasi jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian informasi umum, komponen yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Maaf, yang ke bagian B dulu ya. Bagian B adalah tentang kompetensi awal. Kalau tadi yang pertama adalah yang bagian A, identifikasi modul, bagian B adalah kompetensi awal. Apa yang dimaksud dengan kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi kompetensi awal mungkin kalau dulu zamannya RPP adalah materi prasyarat. Sehingga pada kurikulum sekolah penggerak ini kompetensi awal juga masih ada. Sehingga modul ajar ini ada beberapa komponen yang mungkin dulu di kurikulum 2013 belum ada dan di kurikulum sekolah penggerak ada. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini merupakan bagian daripada komponen modul ajar, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan, di mana di dalamnya terdapat karakter, ada kreatif, di mana di dalamnya merupakan tujuan yang bisa membentuk suatu output atau lulusan siswa itu bisa mencerminkan dari keenam profil pelajar Pancasila yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada kebinekaan global, ada benar kritis, ada mandiri, gotong royong, dan yang satu lagi mungkin masih ada Ibu Nia, selain yang saya sebutkan tadi 5, atau mungkin yang lain Pak Dedi atau Pak Tony. 1, beriman, bertakwa. 2, Berwawasan global, Pak. Berwawasan global. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, ya, Pak. Kemudian bernalar kritis, berpikir kritis, gotong royong, mandiri. Satu lagi, mungkin masih ingat Bapak Ibu? Kreatif. Oke, terima kasih. Yang berikutnya masih pada komponen informasi umum, ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarannya di dalam termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini bisa di sarananya, misalnya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam komponen ini, sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajarannya apa saja. Kalau misalnya menggunakan daring misalnya laptop atau mungkin jaringan WiFi, ya bisa dimasukkan di dalam sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini boleh dijabarkan ada 3 kelompok. Ada kelompok peserta didik yang reguler. Kelompok peserta didik yang reguler adalah kelompok peserta yang umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kesulitan dalam belajar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat. Jadi ini Bapak Ibu bisa tuliskan, bisa masukkan dalam komponen modul ajar, yaitu tentang target peserta didik, di mana target peserta didik ini
ditentukan berapa banyak yang termasuk peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik yang dengan pencapaian tinggi. Diambilnya dari apa? Diambilnya dari hasil asesmen diagnostik. Kemudian yang berikut adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan, misalnya menggunakan daring atau menggunakan luring, silakan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, ini adalah komponen pada informasi umum. Yang berikutnya adalah tentang komponen inti. Sebelum saya masuk ke kelompok yang kedua tentang komponen inti, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Sementara belum. Oke, saya lanjutkan ya, izin lanjutkan. Yang kedua adalah komponen inti. Di dalam komponen inti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting yang dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi ini tujuan pembelajaran juga di RPP juga ada. Kalau untuk sekolah penggerak, tujuan pembelajarannya minimal harus memuat unsur-unsur daripada tujuan ATP, tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya ada kompetisinya, ada variasi, dan ada konteksnya, kontennya ya. Kemudian yang berikut adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat. Jadi sebelumnya dituliskan kalimat untuk bagaimana merangsang siswa supaya siswa itu setelah mempelajari materi yang akan kita ajarkan itu gunanya untuk apa. Jadi ini sebagai kalimat-kalimat supaya siswa termotivasi untuk mempelajari materi yang akan kita ajarkan. Jadi pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bagian B. Bagian C-nya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Memotivasi siswa supaya mereka diberikan pertanyaan. Di mana pertanyaan tersebut adalah mereka rasa ingin tahunya tumbuh. Jadi mereka penasaran dengan apa sih sebetulnya yang Bapak Ibu guru akan ajarkan hari ini, gitu ya. Jadi mereka rasa ingin tahunya akan muncul. Di mana contoh pertanyaan pemantik terus, misalnya apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Nah, ini contoh untuk misalnya mapel bahasa Indonesia. Kemudian misalnya contoh lain, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi pertanyaan pemantik adalah pertanyaan-pertanyaan yang memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah yang bagian D, kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ini kegiatan pembelajaran juga, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan sudah biasa kita buat dalam RPP di kurikulum 2013. Jadi pada kegiatan ini ada 3 tahap, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Di mana semuanya berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian yang bagiannya adalah asesmen. Nah, ini penilaian di mana asesmen mengukur pencapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmennya ada 3, bisa menggunakan dengan sebelum pembelajaran dengan asesmen diagnostik, kemudian selama proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran formatif, dan asesmen pada akhir proses dengan menggunakan sumatif. Kemudian sampai sini dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak, ya. Istilahnya saya ingin memastikan Pak terkait Baik. tentang pertanyaan pemantik tadi Pak. Ya. Ini yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan. Apakah pertanyaan pemantik itu sebenarnya pengganti daripada stimulus, kita memberikan stimulus sebelum guru itu memberikan
pembahasan materi, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu, Bu Nia dan Pak Dedi, kira-kira bagaimana pertanyaan Pak Tony? Ada yang mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Silahkan. Ini Tadi pertanyaannya Pak, pemantik. oke, mungkin Pak Tony, Apakah silahkan. sama pertanyaan pemantik itu dengan pemberian stimulus rangsangan guru sebelum menjelaskan suatu materi pembelajaran, Pak? Itu yang saya tanyakan. Mungkin Pak Dedi, Bu Nia, atau Pak Yudi bisa Kalau- menjawab Ya. itu. Silakan Pak Dedi. Izin Pak ya, izin Pak. Kalau sepemahaman saya sih sama Pak. Itu kan hanya metode yang kemudian berbeda gitu Pak. Itu kalau menurut saya begitu sih Pak. Iya, terima kasih Pak Dedi. Yang disampaikan Pak Dedi berarti adalah sama. Jadi pertanyaannya sebagai penegasan yang tadi Pak Tony sampaikan, saya ulangi lagi bahwa pertanyaan pematik adalah stimulus, menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga siswa itu tertarik dengan materi yang akan kita ajar tadi, gitu ya. Jadi pertanyaan pematik ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Itu ya Pak Tony. Terima Jadi, kasih, Pak. pertanyaan pematik adalah suatu rangsangan, suatu pertanyaan yang membuat rasa itu menumbuhkan siswa ditumbuhkan rasa ingin tahunya. Jadi ya. penasaran gitu, Pak ya. Iya, rajin Supaya semangat penasaran gitu. belajarnya gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian asesmen yang berikutnya adalah bentuk asesmen yang bisa dilakukan sikapnya dalam bentuk sikap, yaitu mungkin mencerminkan profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian forma, membuat suatu presentasi atau drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Tertulis, bisa dalam bentuk tes objektif, bisa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Kemudian yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Nah, ini pengayaan remedial juga merupakan komponen pada komponen inti. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Itu untuk pengayaan untuk siswa-siswa yang dikatakan pemahamannya, daya tangkapnya lebih cepat, sehingga kita bisa mengadakan pengayaan dengan memberikan suatu matematika yang mungkin yang tingkat penalarannya lebih tinggi, atau misalnya yang istilahnya dengan menggunakan penelitian HOTS ya, high order thinking skill-nya. Kemudian kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi yang akan atau pembelajaran mengulang. Berikut komponen yang berikut adalah pada kelompok yang ketiga adalah lampiran. Jadi pada lampiran terdapat pada lembar peserta didik, kemudian lembar kerja maksudnya ya, lembar peserta didik. Lembar peserta didik ditujukan untuk peserta didik bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Ini seringkali kita di K13 pun disarankan untuk setiap pembelajaran kita menggunakan minimal lembar peserta didik. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik juga ini bisa dituliskan di dalam komponen ini. Bahan bacaan guru peserta didik digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya bahan bacaannya bisa menggunakan buku paket, silahkan dituliskan, atau mungkin kita ambil link dari internet, silahkan linknya dituliskan. Kemudian yang bagian C-nya adalah glosarium. Ini merupakan komponen yang baru untuk yang mungkin yang dulu di K13 belum ada. Di sekolah penggerak muncul tentang glosarium. Glosarium adalah merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan
dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, referensi dan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, sebagai ini coba mungkin ada yang tahu menyebutkan minimal 7 komponen yang ada dalam modul yang tadi sudah saya sampaikan. Ibu Nia mungkin, atau Pak Dedi dan Pak Tony, atau Pak Tony. Komponen modul ajar. Komponen. Ada komponen inti, Pak. Komponen inti, ada berapa komponen inti? Ada komponen inti. Di dalam komponen ada komponen inti, ada komponen apa saja? Dalam komponen itu apa saja yang ada? Gitu kan Pak Tony? Ayo mungkin Bu Nia, Pak Dedi. Ada kompetensi dasar, materi. Iya. Komponen inti ada identitas, identifikasi ada kelas gitu kan? Iya, Pak. Nah, terus di komponen dari komponen itu informasi umum apa? Komponen inti apa? Kemudian di lampiran apa? Informasi umum itu ada nama sekolah. Ya. Kemudian ada metode. Ya. Pembelajaran. Ya. Jadi kelas itu komponen di informasi umum. Kemudian yang kedua di komponen inti apa saja? Komponen inti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Dan pemantik. Pemahaman bermakna, Pak. Pemahaman bermakna, bagus. Kegiatan pembelajarannya, Pak. Kegiatan pembelajaran. Jadi bisa lebih dari 7 ya, Bapak Ibu. Ya, ada assessment-nya. Oke. Demikian paparan yang sudah saya sampaikan tentang konsep modul ajar. Dari yang sudah sampaikan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kita diskusikan, waktunya kurang 2 menit. Pak, untuk modul ajar ini, Pak, tadi banyak sekali komponennya, Pak ya. Ya. Apakah memang harus semuanya itu disertakan, Pak, ataukah memang sifatnya fleksibel atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Tony sangat bagus. Mungkin ada yang mau menanggapi Ibu Nia dan Pak atau Pak Dedi. Apakah dari sekian banyak komponen pada modul ajar harus semuanya tercantum di dalam modul ajar tersebut atau mungkin hanya sebagian? Itu pertanyaan Pak Tony. Kalau ya, Pak Dedi? pandangan saya harus, Pak. Karena harus, dia ketetapan gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Bu Nia? Tapi dilihat lagi yang istilahnya yang dibutuhkan saja, yang penting-pentingnya disesuaikan dengan keadaan. Oke. Ya, terima kasih Bu Nia dan Pak Dedi. Betul yang jawabannya Pak Dedi tadi bahwa dari sekian banyak komponen yang ada, semuanya harus tercantum dalam modul ajar tersebut. Hanya yang membedakan mungkin bahwa di dalam tujuan atau di dalam kegiatan pembelajaran kita bisa merevisi atau bisa menyesuaikan dengan karakter dari sekolah masing-masing atau dari tempat Bapak Ibu mengajar kita sama-sama, ya. Itu yang membedakan itu. Mungkin kalau macam kegiatan pembelajaran ada di sekolah yang mungkin Pak Tony, yang mungkin di Jawa sana semuanya 100% daring. Nah, mungkin beda dengan yang ada di Ibu Nia, di Biak, atau mungkin di Pak Dedi. Di Pak Dedi hampir semua juga daring. Karena mungkin sarananya memungkinkan untuk siswanya. Kalau mungkin ada sebagian Bapak Ibu, Indonesia ini bukan hanya lihat Jakarta atau mungkin Malang saja, tapi lihat pelosok-pelosok. Kita melihat juga bahwa mereka pun mungkin ada yang selama ini belum mereka mengenal handphone, gitu ya, atau mengenal IT, tapi tetap kita harus merangkul mereka. Terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri, saya akan pimpin dalam doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya, dan juga selalu kita terus belajar. Ada peribahasa mengatakan bahwa
Sesusah apapun, sesulit apapun, kalau kita terus mau belajar pasti akan tahu. Dengan yang sering saya pegang adalah Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan manusianya. Jadi itu yang selalu saya pegang, bahwa kesulitan apapun, kalau kita terus berusaha, maka pasti ada jalan. Demikian, sebelum kita saya akhiri, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Nia, Pak Tony, dan Pak Dedi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.